diambang antara hidup dan mati, saat tubuh tak lagi berdaya dan jiwa terombang-ambing di batas kesadaran. Banyak orang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka melihat cahaya, mendengar lantunan ayat, dan merasakan kedamaian yang tak pernah mereka temui sebelumnya. Ketika akhirnya mata mereka terbuka kembali dari koma panjang, dunia sudah tidak sama lagi. Keyakinan mereka runtuh dan hati mereka mantap memilih Islam sebagai jalan hidup. Inilah kisah dramatis orang-orang yang menemukan hidayah justru di titik terendah kehidupan mereka. Ada saat di mana manusia benar-benar tak berdaya. Di saat tubuh terbaring kaku, di ruang perawatan yang sunyi, hanya mesin dan kabel yang menjaga kehidupan tetap bertahan. Saat itu, waktu seakan terhenti antara hidup dan mati. Banyak orang mengira koma hanyalah tidur panjang tanpa kesadaran. Namun kenyataannya, di balik mata yang tertutup, jiwa mereka berkelana. Ada yang merasakan kegelapan, ada pula yang justru menemukan cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan inilah momen yang terjadi. Sesuatu yang mengubah hidup mereka untuk selamanya. Ketika akhirnya mata terbuka, ketika nafas kembali berembus, mereka tak lagi sama. Keyakinan lama goyah dan mereka memilih Islam sebagai jalan hidup yang baru. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka rasakan di dunia antara hidup dan mati itu? Dan bagaimana mungkin pengalaman singkat di alam koma bisa menuntun mereka pada hidayah terbesar dalam hidup, yaitu menjadi seorang muslim? Dan inilah kisah-kisah nyata yang mengguncang hati, penuh air mata dan penuh keajaiban. Kisah mereka yang menemukan Allah justru ketika hampir meninggalkan dunia. Bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan kematian. Kisah pertama, dunia dikejutkan oleh kisah mantan pendeta Olaf Anderson yang masuk Islam setelah 20 tahun koma. Mantan pendeta yang akhirnya masuk Islam ini berasal dari Norwegia yang dikenal sebagai sosok yang konservatif. Setelah 20 tahun koma akibat terjadi kecelakaan, Olaf Anderson yang juga mantan pendeta terbangun dan menyatakan bahwa dirinya mau memeluk Islam. Kisah tersebut menggabungkan antara fenomena medis yang cukup langka dengan transformasi spiritual yang sangat hebat. Kehidupan dan awal karir seorang Olaf Anderson diketahui lahir di Bergen pada tahun 1960 yang tumbuh dalam keluarga Kristen Lutheran yang sangat taat. Ia sudah merasa tertarik pada agama sejak usianya masih muda dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Norwegian School of Theology. Setelah berhasil lulus, lalu ia memulai karirnya sebagai pendeta dan dikenal karena khutbah yang dibawakannya selalu menyentuh serta pandangannya yang konservatif. Ia sering mengkritik sinkretisme agama serta menyatakan penolakannya terhadap ajaran agama Islam. Di balik citranya yang tegas, Anderson menyimpan rasa ragu terhadap beberapa aspek yang ada di ajaran Kristen. Pada tahun 2005 silam, rupanya Anderson mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dirinya cedera otak parah dan terjadi koma vegetatif. Para dokter dan juga para ahli medis menyatakan bahwa peluang untuk pulih diprediksi akan sangat kecil. Olaf Anderson dirawat di ruang ICU agar kondisinya dapat terpantau secara intensif. Selama di ruang ICU, Anderson dipasang alat bantu nafas untuk menjaga laju pernafasannya. Anderson juga dipasangkan selang makan dan infus sebagai jalan untuk memasukkan nutrisi dan obat-obatan. Selain itu juga, dokter memasang monitor denyut jantung dan kateter urin. Selain terapi yang sifatnya pendukung, dokter juga melakukan tindakan untuk mengatasi penyebabnya, yaitu cedera pada otak Anderson. Dokter juga memberikan obat-obatan untuk mencegah terjadinya infeksi pada otak Anderson. Selain itu, Anderson juga mendapatkan infus gula untuk mengatasi hipoglikemia. Guna mengurangi pembengkakan di otak, dokter telah melakukan beberapa prosedur penanganan. Para dokter telah menyatakan bahwa peluang kesembuhan Anderson sangat kecil, mengingat cedera otak yang dideritanya cukup parah. Tetapi seperti halnya kehidupan, kematian pun adalah rahasia Allah, karena Allah lah sang pemilik kehidupan. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Selama masa koma, ada beberapa fenomena aneh yang terjadi pada dirinya. Seorang perawat beragama muslim turut melaporkan bahwa Anderson menunjukkan adanya reaksi terhadap lantunan azan. Studi elektrofisiologis juga menemukan adanya aktivitas gelombang otak yang tidak biasa saat sedang mendengarkan suara azan. Setelah 20 tahun, Anderson akhirnya terbangun dari koma yang ia alami. Anderson mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi yang besar di kalangan keluarga dan juga jemaahnya. Pengakuan Anderson ini memicu adanya reaksi yang beragam. Beberapa pihak ada yang meragukan keputusannya untuk mengubah keyakinannya, sementara yang lain melihatnya sebagai suatu fenomena spiritual yang sangat unik. Investigasi medis dan psikologis segera dilakukan untuk melakukan konfirmasi terkait kondisi mental dan spiritual Anderson.
Meskipun sempat ragu, para ahli medis dan psikologis internasional menyatakan bahwa Anderson telah sadar penuh dan memiliki perasaan yang sudah stabil. Kisah dari Anderson ini memicu banyak perdebatan tentang kebebasan beragama, pengalaman spiritual, serta validitas perubahan keyakinan. Komunitas muslim menyambutnya dengan banyak reaksi. Sementara itu, gereja Protestan Norwegia menyatakan keprihatinan serta menyerahkan pada evaluasi yang lebih lanjut. Mantan pendeta asal Norwegia yang kini sudah memeluk agama Islam pun kini menyebutnya dirinya sebagai seorang Yusuf Anderson dan melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan adanya dukungan dari komunitas lokal setempat. Koma sendiri merupakan tingkatan paling dalam ketika seseorang tidak sadarkan diri. Orang yang mengalami koma tidak dapat merespon terhadap situasi di sekitarnya sama sekali. Penderita koma tidak akan melakukan gerakan, mengeluarkan suara, apalagi membuka mata meskipun sudah dicubit. Berbeda dengan pingsan yang hanya terjadi sementara, hilang kesadaran pada penderita koma terjadi dalam waktu yang lama. Koma sendiri terjadi akibat kerusakan di salah satu bagian otak, baik sementara maupun permanen. Penyebab kerusakan otak ini sangat beragam, seperti stroke, cedera berat di kepala, infeksi, atau penyebab lainnya seperti tumor. Penyebab ini harus diketahui agar dokter bisa menentukan langkah pengobatannya. Penyebab koma sendiri terjadinya kerusakan pada bagian otak yang mengatur kesadaran. Kerusakan tersebut dapat terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hidup ini sesungguhnya rapuh. Kita bisa kehilangan segalanya hanya dalam sekejap. Kesehatan, kesadaran, bahkan nyawa. Namun justru di titik paling gelap, Allah seringkali menyalakan cahaya hidayahnya. Dan begitulah setelah melewati koma panjang, ia terlahir kembali. Olaf Anderson, seorang mantan pendeta yang menyatakan memeluk Islam setelah terbaring koma selama 20 tahun. Anderson menyatakan bahwa ia seperti terlahir kembali, bukan hanya sebagai manusia yang diselamatkan dari kematian, tetapi juga sebagai jiwa yang diselamatkan dari kebingungan. Keputusan untuk memeluk Islam bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh syukur, penuh makna, dan penuh penghambaan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan mungkin kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang kapan saja, pada siapa saja, bahkan di saat-saat di mana kita tidak lagi berdaya. Karena Allah lah yang Maha membolak-balikan hati manusia, dan memberi kehidupan bukan hanya bagi raga, tapi juga bagi jiwa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kisah inspiratif kedua tentang seseorang yang menyatakan memeluk Islam setelah terbangun dari kondisi komanya ini berasal dari Indonesia, yaitu seorang pendeta di Pulau Jawa yang telah mengabdikan dirinya selama 43 tahun sebagai pendeta bernama Eduardo Vicenzo Maria Gomez. Hidayah dari Allah memang bisa datang kapanpun dan kepada siapapun. Hal ini juga dialami oleh seorang pendeta senior yang memutuskan untuk mualaf atau masuk Islam. Pendeta Katolik asal negara Spanyol yang bertugas di Indonesia tersebut mendapatkan hidayah masuk Islam usai terbangun dari koma panjang selama 17 bulan lamanya. Padahal pria berusia 87 tahun tersebut bernama Eduardo Vicenzo Maria Gomez ini telah menjadi misionaris selama 43 tahun dan ditugaskan menyebarkan ajaran Injil di Pulau Jawa. Eduardo dikenal baik dan dihormati oleh pengikutnya. Bahkan karena puluhan tahun tinggal di Pulau Jawa ini membuat dirinya mampu menguasai bahasa Jawa dengan berbagai dialek. Begitulah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah pada seseorang, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kisah ini seolah mirip dengan kisah sahabat Hindun radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah SAW, di mana Hindun yang sangat membenci terhadap Islam sampai-sampai memakan hati salah seorang paman Nabi. Namun bagaimanapun dia berusaha menghindar dan menjauh dari Islam. Kalau hidayah Allah ditakdirkan kepadanya, maka tak ada yang bisa menahannya, hingga akhirnya sahabat pun memeluk Islam. Sama halnya yang terjadi pada pendeta Eduardo Vicenzo ini, seolah membuat orang tidak percaya, apalagi para jamaah pengikut gerejanya. Karena 43 tahun sebagai penyebar agama Katolik bukanlah waktu yang singkat. Para pengikutnya terkejut, tetapi akhirnya banyak di antara mereka yang malah mengikuti jejaknya hijrah ke Islam. Cerita pendeta masuk Islam pada usia ke-87 tahun ini bermula ketika dia ikut membantu memperbaiki atap gereja bersama para jamaahnya. Dari ketinggian gedung lantai 2, pendeta Vicenzo yang ternyata mengidap penyakit jantung itu terjatuh. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan mengalami koma selama 17 bulan. Bagi sebagian orang, koma hanyalah tidur panjang yang menakutkan, sebuah fase di mana tubuh tidak lagi merespon dan waktu seakan berhenti. Namun bagi dirinya, koma justru menjadi perjalanan batin yang membuka jalan menuju kebenaran. Ia terbaling selama berbulan-bulan di antara hidup dan mati. Dokter sudah hampir menyerah, keluarganya pun pasrah. Namun di balik kesunyian itu, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah suara, sebuah cahaya, dan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Setelah 17 bulan bergelut dengan koma yang dia alami, Allah akhirnya memberikan kesempatan hidup untuk kedua kalinya untuk seorang pendeta Eduardo. Akhirnya sang pendeta pun terbangun dari komanya setelah dia mengalami koma hampir 17 bulan. Dia bercerita pada saat dia mengalami koma, ada suara yang menurutnya itu adalah suara Tuhan yang sedang berbicara kepadanya. Eduardo juga ditunjukkan gerbang emas seolah itu adalah keindahan surga.
Saya tidak memahami apa-apa sebelumnya tentang Islam. Saya belum pernah baca Al-Quran. Tetapi ada suara yang berbicara kepada saya dan meminta saya untuk mengikutinya ke surga. Ada cahaya yang bersinar melalui seluruh diri saya. Gerbang emas muncul di hadapan saya. Setelah bertahan hidup selama 17 bulan dalam kondisi koma di rumah sakit, beliau akhirnya sembuh. Pengikutnya kaget, banyak masyarakat yang terkejut. Pendeta Eduardo Vincenzo berhasil keluar dari masa kritisnya itu. Dokter yang merawatnya pun, Jim Won Mei, menceritakan tulang orang tua mantan pendeta yang berusia 80 tahun itu sangat kuat dan di luar dugaan para medis. Ini tulang terkuat untuk orang yang berusia 80 tahun. Saya baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Seharusnya tulang Eduardo sudah hancur berkeping-keping. Saat itu sang pendeta dirawat di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta Selatan dan ditangani oleh seorang dokter bernama Jim Won Mei. Secara gamblang, sang pendeta pun menceritakan tentang perjalanan spiritualnya pada saat dia koma. Tubuh itu diam, tak bergerak, nafasnya lemah, hanya ditopang oleh mesin yang setia bekerja. Dari luar, ia tampak seperti tertidur panjang. Koma, begitu kata dokter. Namun siapa sangka, di balik kesunyian itu, jiwanya tengah menempuh sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang hampa, gelap, sunyi, dan seolah tak ada ujungnya. Di saat rasa takut mulai menguasai, tiba-tiba terdengar suara lembut. Suara yang dalam, penuh kasih sayang, namun juga penuh kewibawaan. Ia mengikuti suara itu. Setiap langkah membuat hatinya semakin ringan, seakan semua beban hidupnya dicabut perlahan. Hingga akhirnya, di hadapannya muncul sebuah pemandangan yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah gerbang besar yang menjulang tinggi terbuat dari emas yang berkilau. Di baliknya terlihat taman hijau, sungai yang mengalir jernih, dan cahaya lembut yang menenangkan jiwa. Indah dan terlalu indah untuk digambarkan. Suara itu kembali berbisik. Tapi kini, di hadapan gerbang emas itu, ia merasakan panggilan yang begitu kuat. Panggilan untuk kembali, untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Sekejap kemudian, ia terbangun. Matanya terbuka menatap langit-langit rumah sakit dengan air mata yang terus mengalir. Para dokter terkejut, keluarga menangis bahagia. Tapi ia hanya terdiam, memegang dadanya dan berbisik lirih. Aku telah mendapatkan cahayanya. Aku ingin menyerahkan hidupku kepadanya. Sejak hari itu, ia tak sama lagi. Ia meninggalkan keraguan, meninggalkan kebimbangan dan melangkah mantap menuju Islam. Agama yang mengajarkan penyembahan hanya kepada satu Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu, tanpa keraguan. Pengalaman di ambang kematian itu benar-benar telah mengubah segalanya. Kadang hidayah datang di saat kita berada di batas kehidupan, karena Allah lah sang pemilik cahaya yang menuntun siapa saja yang ia kehendaki. Jika Allah adalah Allah yang Maha Benar, saya tidak ingin disesatkan ke arah yang salah pada hari penghakiman. Kami percaya Bapak Eduardo, kita semua percaya padanya, jelas salah satu pengikutnya. Mantan pendeta yang masih dalam perawatan medis ini telah memerintahkan pembangunan masjid baru dan pengikutnya sudah bekerja keras untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk tugas tersebut. Kami berhutang kepada Bapak Eduardo untuk semua yang telah ia lakukan kepada kami. Setelah sembuh dari penyakitnya, sang pendeta pun akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, menyongsong hidayah Allah yang telah ditakdirkan kepadanya dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Perpindahannya menuju Islam membuat sebagian pengikut gerejanya terkejut, tapi cukup menarik. Sudah setengah pengikut Kristennya juga menunjukkan minat pula pada agama Islam. 17 bulan bukan waktu yang singkat untuk terbaring tanpa kesadaran, namun justru dalam sunyi dan gelapnya koma itulah Allah menuntun hatinya menuju cahaya kebenaran. Dari seorang pendeta yang dihormati, ia bangkit sebagai seorang hamba yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Keputusan untuk memeluk Islam bukan hal yang mudah. Ia bisa saja kehilangan status, bahkan ditinggalkan oleh keluarga atau sebagian kawan, bahkan harus memulai hidup baru dari awal. Namun ketenangan yang ia rasakan jauh lebih berharga dari semua itu. Karena baginya, hidup setelah koma bukanlah sekedar kesempatan kedua, melainkan kelahiran kembali sebagai seorang muslim. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang tak terduga. Kadang melalui ujian, penderitaan, bahkan diambang antara hidup dan mati. Dan ketika Allah berkehendak membuka pintu hati seseorang, tak ada yang mampu menutupnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah perjalanan luar biasa seorang mantan pendeta yang menemukan kedamaian sejati dalam Islam setelah terbangun dari koma panjangnya. Hidayah adalah anugerah, mintalah dan Allah lah yang akan menuntunnya. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Kisah lain tentang pendeta yang memutuskan untuk mualaf setelah bangun dari komanya adalah David Reynolds. Seorang pendeta Kristen Amerika berusia 50 tahun mengalami koma, tapi ada yang tidak biasa dari hasil pertemuan tersebut sehingga membuatnya memutuskan untuk masuk Islam. David Reynolds telah mengabdikan separuh hidupnya menjadi seorang pendeta, di mana sudah hampir 2 dekade gereja First Hope berkapasitas 200 orang menjadi jemaat setianya serta pengikutnya. Sejak usia 27 tahun, David telah menjadi pendeta. Bagi banyak orang di kotanya, David bukan hanya dikenal sebagai pemimpin spiritual, tapi juga David dikenal sebagai seorang yang jujur, berani bicara, serta karismatik. Selain itu, dia juga tak pernah setengah hati dalam keyakinannya dan memberikan pelayanan untuk jemaatnya, yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setiap minggu, ia tidak pernah terlewatkan untuk memberikan khotbah yang berisikan doa panjang serta pengharapan. Tapi di balik wibawa dan keyakinannya yang keras, David sebenarnya menyimpan hal besar yang tidak pernah diungkapkan kepada publik, yaitu rasa kesepian dalam perjuangannya. Pagi itu, tidak ada hal yang aneh dengan kondisinya. David menjalani paginya dengan penuh semangat dan penuh antusias, karena dia akan mengisi sebuah kebaktian yang selama ini selalu ditunggu-tunggunya. Pagi itu, dia sudah mempersiapkan tema khutbah yang akan dia bawakan. Dengan penuh semangat, dia akan mengajak seluruh jemaatnya untuk tidak lupa dalam pelayanan serta ibadah. Acara kebaktian pagi itu pun dimulai. Gereja mulai dipenuhi oleh jemaat, dan acara pun terasa hikmat dengan diiringi musik gereja yang mengalun lembut. Para penyanyi paduan suara menyanyikan lagu-lagu pujian. Para jemaat pun mulai menikmati kesakralan ibadah, dan David pun mulai menuju mimbar untuk berkhutbah di depan para jemaatnya. Entah kenapa, sejak masuk menuju gereja, tubuhnya mulai merasakan kedinginan yang tidak biasa. Entah tubuhnya yang salah atau suhu ruangannya terlalu dingin, tapi David sepertinya mengabaikan hal tersebut. Tapi sekitar 20 menit masuk dalam khotbahnya, tubuh David mulai menunjukkan hal yang tidak biasa. Pandangannya seperti mulai berkunang-kunang. Ia mencoba terus bicara, tapi lidahnya mulai menunjukkan hal yang tidak biasa. Mulai kaku, dan pelafalannya pun mulai tidak jelas. Suhu ruangan terasa begitu drastis. Ia sempat berpikir untuk berhenti, tapi semangatnya sebagai pendeta membuatnya terus berdiri. Ia berusaha menyelesaikan kalimat terakhirnya, tapi sebelum sempat menutup dengan doa, tubuhnya roboh di depan semua orang. Jemaat berteriak, beberapa orang langsung berlari ke arah mimbar. Kekacauan terjadi di dalam gereja yang biasanya penuh dengan ketenangan. Petugas medis datang beberapa menit kemudian. David tidak sadarkan diri. Ia langsung dibawa keluar gereja dan ditandu serta dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa David mengalami serangan jantung besar. Kabar tersebut pun langsung tersebar di media lokal. Gereja membuka ruang doa khusus dan ratusan jemaat berdatangan setiap hari. Mereka percaya pendeta mereka akan sembuh. Mereka yakin Tuhan tidak akan membiarkan pelayanannya mati begitu saja. Tapi sementara itu, tubuh David terbaring lemah. Pikirannya dibawa ke tempat lain dan David pun dinyatakan koma. Di ruang UGD rumah sakit kota, dokter langsung mengambil alih. Jantung David berdetak cepat dan tekanan darahnya turun drastis. Tim medis bekerja cepat memberikan suntikan. Setelah 2 jam, dokter keluar dari ruang perawatan intensif. Wajahnya lelah. Dokter menyatakan bahwa kondisi David sedang kritis dan tidak sadarkan diri. Dokter belum bisa memastikan kapan atau apakah ia akan tersadar. Bak disambar petir, seluruh keluarga David tersentak dengan ucapan dokter tersebut. Gereja juga mengirim perwakilan untuk berdoa bersama. Di kota kecil itu, nama David Reynolds menjadi berita utama. Seorang pendeta jatuh saat berkhutbah di hari Paskah. Banyak yang menyebutnya sebagai ujian iman. Sebagian percaya itu serangan spiritual. Tapi satu hal yang jelas, semua yang mengenalnya tahu, jika ada seseorang yang pantas mendapat keajaiban itu adalah David. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik tubuh yang koma itu, pikiran David sedang berada di suatu tempat yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tempat tanpa batas, sebuah ruang di mana suara-suara tidak berasal dari manusia, dan di mana kebenaran datang dalam bentuk yang paling mengejutkan. Ia tidak tahu berapa lama ia terbaring dalam kondisi seperti itu. Tidak ada waktu, tidak ada rasa, tidak ada tubuh yang bisa digerakkan. Ia hanya merasa seolah sedang melayang di ruang yang hampa. Hanya kesunyian dan hanya David sendiri yang merasakan. Kemudian dari keadaan itu muncullah sesuatu. Pertama-tama adalah seberkas cahaya. Tidak menyilaukan mata, tapi sangat terang seperti fajar yang menyingsing perlahan di balik kegelapan. Bukan cahaya lampu rumah sakit, bukan cahaya lampu operasi, tapi cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kategori biasa. Tidak berasal dari satu sumber, tapi ada di mana-mana. Tidak menyakitkan, tapi membuat seluruh kesadaran terbuka. David mulai merasakan bahwa seperti ada yang memperhatikannya, tapi bukan dengan tatapan. Sosok itu seperti memperhatikannya, tapi dengan pemahaman yang dalam, seperti segala pikiran dan niatnya yang terbuka, begitu saja.
David pun seperti merasa kebingungan. Tempat ini asing baginya. Tempat ini tidak begitu menakutkan. Tapi karena tempat itu tidak sesuai dengan apapun yang pernah ia pelajari. Tidak seperti menggambarkan surga dalam kitab. Tidak ada tahta, tidak ada malaikat bersayap, tidak ada nyanyian pujian, tidak ada api neraka. Yang ada hanya kesunyian dan kehadiran sesuatu yang tak pernah ia mengerti. Ia mencoba memahami, ia mencoba mengingat apa yang diajarkan Alkitab. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia sedang menunggu penilaian atau mungkin penghakiman. Tapi tidak ada suara yang datang dari langit ataupun dari sisi manapun. Namun perasaan bahwa ia sedang diawasi terus bertambah kuat. Dan akhirnya dari cahaya yang memenuhi ruangan itu, sebuah sosok perlahan muncul. Tidak ada ketakutan yang muncul dari diri David ketika sosok itu berada di hadapannya. Tapi ada sesuatu pada sosok itu yang membuat David langsung mengerti. Ini bukan manusia biasa, tapi sosok itu tidak membuatnya merasa takut, justru merasa tenang. Tidak ada dialog, tidak ada suara yang terdengar melalui telinganya, tapi ada pikiran yang langsung mengalir ke dalam dirinya. Sebuah pesan, sebuah kebenaran, tidak berbentuk kalimat. Tapi ia bisa merasakannya dengan jelas. Selama hidup, ia merasa dirinya berada di jalan yang benar. Ia menjadi pendeta karena panggilan. Ia mengajar, membimbing, dan memperingatkan. Entah kenapa, setelah melihat sosok itu, ada seperti keraguan yang muncul dalam dirinya tentang keyakinan yang selama ini diyakininya. Di ruang itu, semuanya seolah-olah terasa goyah. Semua yang ia yakini selama puluhan tahun mendadak seperti potongan teka-teki yang tidak pas. Ia tidak merasa disalahkan, tapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum benar. Dan perasaan itu tidak datang dalam dirinya, tapi dari sosok yang kini hadir berdiri diam di hadapannya. David mencoba melawan perasaan itu. Ia merasa harus mempertahankan imannya, tapi semakin dia mencoba berdiri, semakin ia sadar bahwa tempat ini tidak bisa dibohongi dengan argumen. Tidak ada ruang bagi dogma, tidak ada tempat untuk debat, hanya ada kebenaran yang diam, tapi sangat kuat. Seketika di hadapannya muncul sebuah gambaran dalam pikirannya. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi sesuatu yang ia rasakan seperti memori yang bukan miliknya. David melihat orang-orang yang sedang bersujud dengan khusyuk, mendengar nama Tuhan disebut, tapi bukan dengan nyanyian, tapi dengan seruan yang dalam dan tulus. Tidak ada patung, tidak ada simbol, hanya penyembahan yang langsung tanpa perantara, dan ia menyadari bahwa itu adalah gambaran Islam. Memori itu datang dengan ketenangan yang membingungkan, dan di tengah-tengah semua itu muncul sebuah pemahaman yang sangat kuat. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk kepastian batin bahwa selama ini dia salah. Tidak sepenuhnya salah. Ia tahu bahwa niatnya baik, tapi jalan yang ia tempuh tidak membawa ke arah yang benar. Ia menyembah seseorang yang tidak pernah minta untuk disembah. Tubuh David terasa ringan. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali. Dia juga tidak tahu apakah ia akan diizinkan untuk membawa pemahaman ini ke dunia nyata. Tapi sebelum segalanya menghilang, satu pikiran terakhir mengalir ke dalam dirinya. Bukan sebagai perintah, tapi sebagai tanggung jawab. Jika kamu kembali, sampaikan kebenaran itu bukan untuk membenci, tapi untuk mengkoreksi. Lalu segalanya menghilang, cahaya meredup, kesadaran mulai ditarik kembali, ruang putih memudar menjadi gelap. Sedikit demi sedikit, keadaan yang tenang itu mulai berubah. David mulai merasakan ada yang berbeda pada tubuhnya. Sekelilingnya yang awalnya begitu hangat berubah menjadi dingin. Nafasnya mulai terasa berat. David seperti mulai bisa mendengar suara-suara dengan sayup-sayup. Ternyata suara itu adalah suara mesin monitor yang mulai terdengar pelan, seperti tanda bahwa tubuhnya bersiap untuk bangun. Di sudut ruangan, seluruh keluarga masih dalam kecemasannya, mengharapkan sebuah keajaiban bisa segera terjadi. Sudah 3 hari sejak David dinyatakan koma, para dokter tidak berani memberi harapan palsu. Mereka hanya mengatakan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa pulih, bisa bertahan dalam kondisi vegetatif, atau tidak pernah kembali sama sekali. Dalam doa yang tidak pernah berhenti diucapkan, seluruh keluarga terus memacu keyakinannya bahwa semua ini akan segera berakhir dan sosok yang mereka cintai ini akan segera pulih seperti sedia kala. Keajaiban dari sang pencipta pun sepertinya mulai diperlihatkan. Perlahan jari-jari tangan David bergerak. Sangat kecil, hampir tak terlihat. Hanya sebagian keluarga yang melihatnya. Setelah itu kelopak mata David bergerak. Detik berikutnya matanya terbuka sedikit. Tapi kali ini seluruh keluarga melihat keajaiban tersebut dan langsung segera menghampiri David. Mata David mulai terbuka. Sedikit demi sedikit matanya mulai mengisi ruangan. Dia seperti kebingungan, seolah baru melihat dunia untuk pertama kalinya. Dia memejamkan mata beberapa kali, lalu menoleh pelan ke arah suara istrinya. Perawat dan dokter masuk beberapa menit kemudian untuk melakukan pemeriksaan dengan cepat. David tidak bisa banyak bicara, tapi matanya menunjukkan kesadaran penuh yang mengikuti arahan dengan lemah. Wajah David masih lemah tak berdaya. Tidak ada senyum hangat khasnya, hanya sorot mata penuh tanda tanya dan ketegangan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. David dipindahkan ke ruang rawat biasa. Fisiknya lemah tapi membaik. Namun yang membuat semua orang bingung adalah sikapnya yang berubah. Ia menjadi pendiam, tidak ingin dikunjungi siapapun kecuali keluarga inti. Ia sering menatap kosong keluar jendela. Tidak tertawa saat diajak bercanda, dan tidak mengeluh tapi juga tidak menunjukkan semangat. Keluarga pun mulai merasa heran atas perubahan sikap David. Mereka pun mulai mencoba membuka percakapan, mencoba membuatnya lebih bicara lebih dalam lagi.
Tapi setiap kali ia bertanya tentang apa yang terjadi saat David koma, David hanya menjawab pendek, "Aku cuma butuh waktu." Akhirnya David pun diperbolehkan pulang. Di rumah, sang istri mulai mencoba menciptakan suasana senormal mungkin. Ia memasak makanan favorit suaminya, memutar musik kesukaannya, dan bahkan mengatur ulang ruang kerja David agar lebih nyaman. Namun semua itu tidak mengubah suasana hati David. Suatu malam, ia duduk sendiri di ruang kerjanya. Sang istri melihat sang suami sedang serius membaca sesuatu di layar laptopnya. Sesuatu yang membuat wajahnya tampak serius. Dengan penasaran, sang istri pun mendekat melihat apa yang sedang dibaca oleh sang suami. Dan betapa terkejutnya dia bahwa sang suami sedang membaca tentang Al-Quran. David merasa seperti ada tirai tipis yang memisahkan dirinya dengan dirinya yang dulu. Ia tidak berani bicara terlalu cepat. Ia belum berani mengaku pada siapapun. Tapi satu hal yang ia tahu, apa yang ia alami selama koma bukan mimpi, bukan hayalan, bukan pula reaksi otak menjelang mati. Itu nyata dan itu mengguncang segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, David merasa sendirian. Bukan karena ditinggalkan orang lain, tapi karena ia berdiri di persimpangan antara semua yang pernah ia yakini dan semua yang kini mulai ia pahami. Dan di tengah sunyi malam, ia hanya bisa memejamkan mata dan berharap semoga ia tidak salah melangkah. Hari-hari setelah pulang dari rumah sakit terasa seperti berjalan di atas dua dunia. Bagi keluarga David Reynolds, seorang pendeta yang sedang memulihkan diri dari serangan jantung dan koma. Tapi bagi David sendiri, ia adalah pria yang telah meninggalkan sebagian jiwanya di suatu tempat yang tak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, sering duduk berjam-jam di kursi belakang rumah sambil menatap langit pagi. Ia tidak lagi berdoa seperti dulu, ia tidak lagi membuka Alkitab. Ia hanya diam seolah menunggu sesuatu datang dari dalam dirinya. Namun yang datang bukanlah kedamaian. Yang datang adalah dorongan semakin kuat untuk mencari jawaban. David mulai mencari tahu tentang Islam. Setiap kata yang ia ketik terasa berat. Ia seperti mengkhianati dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, setiap informasi yang ia temukan membuat hatinya bergetar. Ia membaca ayat demi ayat dalam terjemahan Al-Quran. Tidak semuanya dia mengerti, tapi satu hal yang tidak bisa ia sangka, tidak ada bagian yang mengajak untuk menyembah manusia. Semua mengarahkan kepada Tuhan yang satu tanpa bentuk. Dia mulai membaca semuanya sambil bertanya dalam hati, kenapa aku tidak tahu semua ini sebelumnya? Namun dalam dirinya, dalam diamnya David menyimpan semuanya rapat-rapat. Dia belum siap untuk berbicara, ia belum siap menjadi musuh di rumahnya sendiri. David mulai menunjukkan sikapnya yang berubah. Keluarganya mulai menanyakan tentang rencana kembarnya David untuk memberikan pelayanan di gereja karena sudah banyak jemaat yang merindukan khotbahnya. Ia membaca ulang, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menguatkan keyakinannya seperti dulu. Tapi yang ada hanyalah kebingungan yang tumbuh semakin dalam. Sudah hampir sebulan sejak David Reynolds keluar dari rumah sakit. Secara fisik, ia pulih dengan baik. Tapi di dalam keyakinan David sepertinya belum sepenuhnya pulih. Kehidupan sehari-harinya telah berjalan seperti biasa. Ia masih berjalan pagi, minum teh di dapur, dan duduk di ruang kerja sambil membaca. Tapi yang ia baca bukan lagi kitab-kitab Kristen seperti dulu. Ia menyelami bacaan-bacaan yang dulunya ia tolak mentah-mentah. Tafsir Al-Quran, kisah para nabi dalam Islam, bahkan biografi Nabi Muhammad SAW. Hari itu, David merasa sesuatu yang berbeda. Ada dorongan yang kuat. Ada dorongan yang kuat untuk bicara bukan kepada keluarganya, bukan kepada jamaat, tapi kepada seseorang yang bisa mengerti tanpa menghakimi. Ia butuh seseorang yang tidak melihatnya sebagai pendeta. Ia butuh seseorang manusia biasa yang cukup tenang untuk mendengarkan apa yang telah mengguncang dunia batinnya sekarang ini. David pun menghubungi seseorang yang selama ini hanya ia kenal sekilas, seorang pria bernama Yusuf, seorang muslim keturunan Pakistan yang tinggal tak jauh dari pusat kota. Dulu Yusuf pernah datang ke gereja dalam acara lintas agama. David ingat betul bagaimana pria itu menjawab pertanyaan dengan tenang. Bahkan ketika beberapa orang mencoba menyudutkannya dengan nada merendahkan, Yusuf tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum lalu menjawab dengan akal dan hati, dan itulah yang kini David butuhkan. David mulai menceritakan segalanya kepada Yusuf, dan dengan sabar Yusuf mendengarkan ceritanya itu. Saat itu, Yusuf benar-benar hanya mendengarkan, tidak ada seruan darinya untuk David bisa memeluk Islam. Yusuf hanya meyakinkan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah, dan ikutilah kata hatimu. Keputusan David untuk menemui Yusuf sepertinya sudah tepat. Tidak ada penghakiman, tidak ada penuntutan, dan semuanya kembali kepada diri David sendiri. Suatu malam, setelah semua tidur, David duduk di ruang kerjanya. Tangannya gemetar saat membuka Al-Quran, dan saat itu dia membaca surat Al-Ikhlas dengan pelan-pelan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Saat itu ia tidak mendengar suara atau mimpi, tapi yang datang adalah ketenangan yang sederhana, tenang yang tidak menuntut. Untuk pertama kalinya sejak koma itu, hatinya tidak ragu. Dia yakin waktunya telah tiba, dan pilihan itu bukan lagi antara dua dunia, tapi antara menjadi orang hidup setengah hati atau menjadi orang yang jujur seutuhnya.
Hari itu, ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Keputusan itu tidak muncul dalam satu malam. Ini adalah hasil dari berbulan-bulan pergulatannya. Doa-doa dalam diam, air mata, kehilangan, dan keberanian untuk jujur kepada dirinya sendiri, dan kini segalanya sudah mantap. Ia mengendarai mobil, melewati jalan yang biasa ia lalui untuk menuju gereja, jalur yang sangat familiar baginya. Tapi pagi ini ia membelok ke arah berbeda, ke tempat yang selama ini hanya ia tahu selewat cerita. Masjid kecil di pinggiran kota tempat Yusuf biasa beribadah. Masjid itu tidak besar, hanya bangunan sederhana bercat putih dengan papan kayu kecil dan bertuliskan Islamic Community Center. Tak ada kemewahan, tak ada menara tinggi. Tapi dari kejauhan, bangunan itu memancarkan ketenangan yang selama ini sulit ditemukan David. David mulai memarkirkan mobilnya, duduk sejenak lalu menarik nafas panjang sebelum keluar. Yusuf sudah menunggunya di depan pintu, seolah ia tahu bahwa David akan datang hari ini. Ia menyambutnya tanpa kata-kata, hanya dengan senyuman dan pelukan hangat. "Kau siap?" tanya Yusuf pelan. David mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya siap. Di dalam masjid tersebut, terlihat suasana yang sepi, tak ada keramaian dan kerumunan. David duduk, tak ada naskah, tak ada teks yang perlu dibaca panjang, hanya satu kalimat yang akan mengubah hidupnya. "Sebelum Anda bersyahadat, apakah Anda yakin bahwa ini adalah keputusan Anda sendiri? Bukan karena tekanan atau kebingungan." David menatap mata sang imam dan mengangguk dengan penuh keyakinan. Kemudian dengan suara pelan tapi jelas, David mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu kalimat selesai, David merasa seperti beban berat yang selama ini menindih dadanya pelan-pelan terangkat. Ia tidak menangis, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang pecah. Bukan karena duka, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa utuh, dan sang pendeta pun akhirnya bersyahadat. Demikianlah kisah orang-orang pilihan Allah yang memutuskan untuk bersyahadat setelah mengalami kejadian hebat dalam hidupnya, yaitu keadaan antara hidup dan mati. Berada dalam kondisi terendah dalam hidupnya, orang-orang ini justru mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk Islam. Jika kisah ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.